Masih ingatkah pemirsa dengan komentar Jessica Iskandar pada postingan foto Ruben Onsu beberapa waktu lalu? Waktu berlalu, bahkan permintaan maaf pun sudah dilontarkan Jedar kepada Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting karena keceplosannya tersebut. Hubungan mereka belum kembali baik, bahkan Jedar dan Ayu yang sempat berada di satu tempat ketika perayaan ulang tahun Vega beberapa waktu lalu pun tidak bertegur sapa pasca kejadian tersebut. Baik Ayu dan Raffi diakui Jedar masih saja bungkam dan tidak mau berbicara padanya. Walaupun Jedar mencoba untuk mengawali pembicaraan, sepertinya hanya waktu yang bisa mengembalikan pertemanan mereka kembali. Tapi entah berapa lama, mungkin baik Raffi dan Ayu hingga saat ini belum bisa memaafkan kehilafan Jedar tersebut. Justru sekarang nggak ngomong. Udah sejak kapan nggak saling ngobrol? Iya. Sejak yang kemarin, yang keceplosan. Masih belum ngomong. Iya. Bukan sekali dua kali permintaan maaf. Ternyata Jedar pun selalu mengucapkannya dan menyampaikan permintaan maafnya tersebut kepada sahabatnya. Tapi respon negatif selalu didapatnya. Kini Jedar hanya bisa pasrah menghadapi sahabatnya tersebut. Hingga kini Ayu yang juga dekat dengan Nagita pun belum kembali berkomunikasi lagi. Ya, malah ketus. Oh udah. Cuma kayaknya ya namanya mungkin masih emosi ya, aku akuin aja. Jadi mungkin hanya waktu yang bisa mengembalikan semuanya gitu. Ya udah gitu aja sih. Aku sih selalu senyum. Tapi kan kalau aku udah senyum tapi nggak dibalas dengan senyum kembali ya aku ya udah ikhlas aja gitu. Biasa aja. Aku memang kan akhirnya emang udah lama kan jarang ketemu gitu. Jarang, giginya juga kan di rumah aja gitu. Aku juga jarang pergi. Terakhir aku ajakin, terus rapatannya kan sakit. Terus dia bilang, iya nanti kalau ada lagi aku ikut ya gitu. Cuma aku belum ajak lagi. Sebelum permasalahan ini mencuat ke permukaan, diketahui Jedar memang mengunfollow Instagram Ayu karena dianggap tidak profesional soal bisnis sampingan mereka. Tapi setelah masalah keceplosan kemarin, Jedar pun terlihat mengunfollow Raffi Ahmad. Ada apakah gerangan yang membuat Jedar kembali mengunfollow sahabat-sahabatnya itu? Soal hal ini, ibu dari Albarak ini pun memiliki jawaban sendiri. Maksudnya aku sih biasa aja gitu. Cuma emang dari yang terakhir memang belum follow lagi nih. Kalau soal itu sebenarnya gini jujurnya, karena kenapa aku unfollow, karena aku sedih. Aku kan perempuan, aku ngelihat perasaannya perempuan ketika tidak mendapatkan sesuatu yang, maksudnya ada sesuatu yang bukan itu sih, maksudnya aku perempuan, seorang ibu, punya hati juga sebagai perempuan, ngelihat seorang istri yang diperlakukan, maksudnya nggak tahu lah, pokoknya aku sedih. Jadi daripada aku sedih ngelihat foto-foto, mendingan aku sementara unfollow dulu. Jadi supaya aku nggak sedih, aku juga nggak mau ngurusin hidup orang gitu. Jadi daripada aku ngelihat fotonya, karena kan semuanya teman, aku sama semuanya tuh teman. Jadi aku nggak mau gitu, maksudnya ngelihat tapi sedih, daripada sedih jadi pikiran, mendingan nggak usah lihat dulu gitu. Kalau sekarang sih jangan nggak baca komen lagi gitu. Maksudnya kalau sekarang ya udah terserah mau ngomong apa gitu. Yang penting aku nggak mau ikut campur gitu. Mudah-mudahan aku doain aja ada jalan keluar yang baik gitu buat semuanya gitu. Jadi supaya tidak ada yang tersakiti gitu. Jangan bahagia di atas penderitaan orang lain, itu aja sih. Melihat persahabatannya dengan Ayu dan Raffi semakin renggang, Jedar pun memetik banyak pelajaran dari permasalahannya ini. Ia kini berusaha untuk tidak terpancing emosi dengan melihat komentar apapun di sosial medianya. Setelah peristiwa itu, Jedar pun mengaku banyak beban dalam hatinya. Bebannya ya paling nggak enak aja karena udah buka aib orang gitu. Jadi ya ngerasa nggak enak aja gitu. Keceplosan, salah ngomong karena abis kan bala-bala jairnya gitu sih. Jadi
panas sendiri gitu. Memang aku akuin ya harusnya aku nggak buka aib orang seperti itu bukan ranah aku nggak bijaksana ketika aku begitu gitu. Jadi aku sadar betul emosi aku waktu itu seharusnya nggak boleh sampai begitu gitu, apalagi iyalah pasti kan kemarin udah salah ngomong, jadi ya udah. Apa bener ngomong sih? Iya pokoknya aku minta maaf karena udah buka aib orang, udah gitu aja. Dari pertemanan yang mulai kisruh ini, perempuan 29 tahun ini berharap permasalahan pun bisa selesai. Apapun yang terjadi ke depannya, Jedar berharap bisa kembali seperti dulu, serta baik-baik saja mengenai hal apapun, termasuk bekerja sama dengan Ayu atau Raffi. Ya, buat yang mana nih? Ya, Kedua-duanya deh. kedua-duanya semuanya. Nah, Yang pasti ya, semoga semuanya baik-baik ya. Kalau emang udah jalannya begitu ya, yang penting semoga semuanya bisa baik-baik gitu. Setelah 3,5 tahun menjalani kisah kasih asmara, akhirnya kemarin, Sabtu 25 Maret 2017, aktor tampan Haikal Kamil resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi wanita cantik bernama Tantri Namira. Pernikahan yang dilaksanakan dengan konsep outdoor di kawasan Jagorawi itu berlangsung hikmat dan lancar, tanpa menghadapi kendala apapun. Dalam pernikahannya tersebut, pria berusia 26 tahun itu memberi mas kawin berupa perhiasan seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat. Hari ini hari Sabtu 25 Maret 2017, saya Haikal Kamil dan Tantri Namira, kita melangsungkan pernikahan di The Lodge at Jagorawi yang tadi teman-teman sendiri langsung menyaksikan. Alhamdulillah berlangsung dengan hikmat dan lega sih akhirnya. Tadi pas ngomong kayak gitu. Apa rasanya? Rasanya apa? Nggak bisa diomongin, kayak nggak ngerti gitu harus ngomong apa, tapi jelas lepas ijab kabul tuh leganya luar biasa, alhamdulillah. Ini ada 25 gram sesuai sama tanggal hari ini sih, 25 gram. 25 gram emas sama seperangkat alat sholat. Meski ijab kabul berjalan lancar dan hanya mengalami sedikit grogi, rupanya sebelum prosesi sakral itu benar-benar dimulai, Haikal sempat berkali-kali berlatih mengucapkan kalimat ijab kabul. Yang penting sih dari segi mental kali ya, karena memang ternyata finansial apa segala macem tuh insya Allah bisa mengikuti, tapi kalau memang mentalnya udah siap gitu. Jadi yang paling siap tuh mental dulu. Jadi seminggu sebelum ini itu grogi banget gitu, sampai akhirnya aku minta telepon sahabatku, bilang tolong jemput gue dong ke sini gitu. Terus ketemu, terus kata dia, kenapa? Gue nggak tahu nih, gue bingung gitu, gue nggak tahu nih kenapa perasaannya, tapi ini aneh banget gitu. Gue takut kenapa? Gue takut nggak bisa jadi suami yang baik, jadi imam yang baik gitu. Depannya sih aku dari kemarin emang sholat, terus aku juga khatamin Al-Quran juga sempat kemarin, terus ya minta nasihat dari mama, dari papa, dari kakak iparku juga, dari kakak iparnya Haikal, dari semua sih. Kita juga kemarin sempat datangin satu-satu sih kakaknya Haikal, kakakku, minta nasihat ya, gitu. Itu sih kurang lebih persiapannya. Ternyata kedua pasangan yang telah berpacaran selama 3,5 tahun ini memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih lokasi pernikahan yang terbilang cukup berani. Mengingat cuaca yang tak menentu dan hujan bisa turun kapan saja. Kita doain dari seminggu yang dari pertama milih tempat ini. Kita ngajiin ini supaya jangan hujan hari ini tanggal 25 Maret ya Allah.
terserah bagian Jakarta manapun hujan, tapi mohon daerah The Lodge, Jagorawi ini jangan hujan gitu. Hujan. Ya Allah tolong ya Allah, terserah deh rumah saya banjir juga nggak apa-apa gitu. Karena benar-benar jangan hujan gitu. Alhamdulillah hari ini nggak hujan. Alhamdulillah banget sih. Tidak hujan ya sampai akad ini sih belum ya. Jangan sampai sih. Jangan sampai. Sebagai anak keempat dari 7 bersaudara, pria kelahiran 6 Januari itu tentunya meminta restu kepada kakak-kakaknya dan juga meminta saran mengenai konsep pernikahannya dengan Namira. Salah satunya kepada Zaskia Adia Meka dan suaminya Hanung Bramantyo. Hanung tipe yang paling santai untuk bagian itu. Jadi pas kita mau nikah, kita harus gimana? Nggak gimana-gimana. Kalau bapaknya Namira udah ngasih, kamu berdua siap ya udah nikah. Terus ada masukan nggak buat kita? Ya enggak, jalanin aja, nanti kamu akan belajar sambil perjalanan gitu. Jadi ujangan kita mah gitu ya, belajar sendiri aja dengan pengalaman nanti. Untuk dia nikah itu dia keliling gitu, kayak safari Ramadan gitu ke keluarga-keluarga gitu. Terus nanya gimana sih pengalamannya menikah, ya semuanya ngasih pendapat gitu. Lucu aja sih. Karena kita nikah aja ya, nggak pernah kita konsultasi kiri kanan. Iya, dia benar-benar muter ke rumah aku, kakakku, adikku, semua. Kita kan bertujuh ya, dia puterin semua rumah buat minta izin, buat minta saran, minta nasihat. Semoga bahagia, pastinya bisa saling melengkapi, bisa dengan pernikahan ini bisa meningkatkan tali keluarga lebih besar lagi, lebih ramai lagi gitu, bisa bahagia semua lah, bisa saling melengkapi, saling menghargai. Satu bulan.